Halo teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang serangan terhadap lalu lintas maritim oleh militan Houthi di Yaman. Serangan ini telah memicu pembalasan oleh Koalisi Angkatan Laut Internasional pimpinan AS. Sejak konflik di Yaman dimulai pada tahun 2014, militan Houthi telah melakukan berbagai serangan terhadap kapal dagang dan kapal militer di Selat Bab al-Mandab yang strategis. Namun, serangan terbaru pada bulan Maret lalu telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Serangan tersebut melibatkan rudal yang ditembakkan dari pantai oleh militan Houthi yang kemudian menghantam kapal tanker minyak Arab Saudi. Insiden ini cukup serius karena Selat Bab al-Mandab merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia dan menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Untuk mengatasi serangan tersebut, Koalisi Angkatan Laut Internasional pimpinan AS telah melakukan pembalasan dengan menyerang posisi militan Houthi di Yaman. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di selat tersebut. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Siapakah militan yang didukung Iran? Pada tanggal 12 Januari tahun 2024 serangan terhadap lalu lintas maritim oleh militan Houthi di Yaman telah memicu pembalasan oleh Koalisi Angkatan Laut Internasional pimpinan AS. Siapakah kelompok Houthi, dan apa yang mereka inginkan? Kali ini kita akan bahas lebih tuntas dan lebih dalam. Menanggapi serangan terhadap kapal dan kapal di Laut Merah oleh kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman, Koalisi Angkatan Laut pimpinan AS Operation Prosperity Guardian, yang meliputi Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Seychelles dan Inggris, mengebom lebih dari selusin situs yang dikuasai Houthi terutama di dan dekat ibu kota Yaman Sana, pada hari Jumat. Hal ini menandai peningkatan yang signifikan setelah serangan selama berminggu-minggu oleh kelompok Houthi yang bertindak untuk mendukung perjuangan Palestina dan kelompok militan Islam Hamas di Gaza. Kelompok Houthi mengatakan mereka akan terus menyerang setiap kapal yang menuju Israel sampai pasukan pertahanan Israel mencabut blokade di jalur Gaza dan mengizinkan pengiriman makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Tak lama setelah serangan yang dipimpin AS dan Inggris, kelompok Houthi bersumpah akan melakukan pembalasan. Pertempuran akan lebih besar, dan di luar imajinasi dan harapan Amerika dan Inggris. Kantor berita Associated Press melaporkan, mengutip pejabat tinggi Houthi Ali Al-Kohum, perang panjang di Yaman Houthi berasal dari kelompok suku di Yaman Utara, dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Berdasarkan sekte agama, Houthi adalah Muslim Syiah, tetapi mereka termasuk dalam cabang tertentu yang disebut Syiah Zaidi. Oleh karena itu, mereka mempunyai keyakinan yang membedakan mereka dari kelompok Muslim Syiah arus utama. Misalnya, mereka tidak percaya akan kembalinya sosok Mesias, yaitu Imam ke-12. Ke-12 imam tersebut dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan Imam ke-12 dianggap telah menghilang namun diperkirakan akan kembali suatu saat nanti. Meskipun demikian, fakta bahwa Houthi adalah Muslim Syiah adalah penting karena hal ini menghubungkan mereka dengan Iran, negara yang umumnya dianggap mewakili kepentingan Syiah di wilayah tersebut. Kelompok Syiah Zaidi merupakan sepertiga dari populasi Yaman, dan gerakan politik dan militer mereka dimulai pada tahun 1990-an. Gerakan kontemporer ini didirikan oleh Hussein al-Houthi, mantan politisi Yaman yang menentang kebijakan dan dugaan korupsi mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, yang juga seorang Houthi. Kelompok ini diberi nama Hussein al-Houthi, pemberontak Houthi dengan jeep bersenjata di Yaman. Pemberontak Houthi dengan jeep bersenjata di Yaman. Sebuah laporan tahun 2017 mengatakan jajaran militer dan administratif Houthi berjumlah sekitar 100.000 orang. Kelompok Houthi semakin menuduh pemerintah baru Yaman, yang sekarang dipimpin oleh seorang Muslim Sunni, meminggirkan kelompok Syiah Zaidi. Mereka juga percaya bahwa pemerintah pusat terlalu dekat dengan AS dan Israel, dan bahwa pemimpin saat ini, Abed Rabo Mansur Hadi, juga merupakan antek Saudi. Kelompok Houthi memberontak melawan pemerintahan Hadi yang tidak populer pada tahun 2014 dan mulai mengambil alih sebagian besar negara, termasuk Sana. Bagi Saudi yang memang mendukung Hadi, ini adalah masalah besar dan mereka mulai berperang melawan Houthi. Saudi telah memimpin koalisi internasional melawan Houthi sejak tahun 2015, namun tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2022, pihak penentang merundingkan gencatan senjata selama 6 bulan. Meskipun konflik ini telah berakhir, situasi di Yaman masih relatif tenang karena semua pihak tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka menemui jalan buntu. Perang di Yaman digambarkan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia oleh PBB.
Apa yang diyakini Houthi? Ideologi Houthi dapat disimpulkan dari semboyan mereka, Tuhan Maha Besar, kematian bagi AS, kematian bagi Israel, kutukan terhadap Yahudi, dan kemenangan bagi Islam. Di wilayah mereka di Yaman Utara, mereka menganut sistem Islam yang ketat dengan kecenderungan anti-Barat dan anti-Israel. Sejak tahun 1990-an, pemerintahan Yaman secara berturut-turut telah mendukung seruan pembentukan negara Palestina dan diakhirinya pendudukan Israel. Hal ini serupa dengan kebanyakan negara di Timur Tengah. Kelompok Houthi semakin meradikalisasi posisi ini dan mendapat dukungan dari banyak penduduk setempat yang bersimpati. Kelompok Houthi sekarang dianggap sebagai sekutu dekat pemerintah di Iran. Mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari apa yang disebut poros perlawanan, sebuah aliansi regional pimpinan Iran yang juga mencakup Hamas di Gaza, Hizbullah Lebanon, dan berbagai faksi paramiliter Irak. Ada perbedaan mencolok antara Houthi dan kelompok lainnya, kata Hamid Reza Azizi, peneliti di Institut Urusan Internasional dan Keamanan Jerman. Mereka tidak terlalu bergantung pada Iran dibandingkan kelompok seperti Hizbullah, katanya kepada DW. Kapal perusak rudal USS Charney DDG-644 transit melalui Samudera Atlantik. Kapal perusak rudal USS Charney DDG-644 transit melalui Samudera Atlantik. AS telah meningkatkan kehadirannya di Laut Merah. Angkatan Laut tidak mungkin mengetahui secara pasti seberapa besar dukungan yang diperoleh Houthi dari Iran, atau seberapa besar respons mereka terhadap perintah Teheran. Diragukan bahwa Iran berperan dalam serangan terbaru terhadap kapal-kapal di Laut Merah ini, kata Fabian Hinz, peneliti analisis pertahanan dan militer di Institut Internasional untuk Studi Strategis, kepada DW. Meskipun pelayaran terancam, para pengamat berpendapat bahwa serangan Houthi tidak menimbulkan banyak bahaya militer bagi Israel sendiri. Setiap roket yang ditembakkan ke arah negara tersebut telah berhasil dihalau atau ditembak jatuh. Sebaliknya, serangan-serangan tersebut adalah semacam pesan politik untuk khalayak domestik. Menurut Faria Al-Muslimi, seorang peneliti di program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Inggris Chatham House, perang ini adalah kesempatan emas bagi kelompok Houthi untuk menunjukkan posisi mereka yang pro-Palestina, anti-Israel, dan anti-Amerika kepada penduduk setempat, kata Al-Muslimi. Namun tindakan mereka sepertinya tidak akan membuka front baru yang substansial untuk dilawan Israel, tambahnya. Pengiriman global dalam kesulitan. Namun lain halnya dengan lalu lintas maritim, menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah. Selat Bab el-Mandeb adalah salah satu selat terpenting di dunia. Sekitar 12% lalu lintas pelayaran dunia transit di sini, dalam perjalanan menuju terusan Suez. Rute pelayaran terpendek antara Eropa dan Asia. Untuk sampai ke sana, kapal harus melewati pantai Yaman. Menanggapi serangan Houthi, beberapa perusahaan angkutan internasional besar telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirim kapal lagi melalui Selat Bab el-Mandeb, dan malah mengalihkan rute mereka ke sekitar Tanjung Harapan. Itu menambah sekitar 3.500 mil laut 6.482 km perjalanan kapal ke Eropa dari Singapura. Namun, tindakan ini juga memicu kekhawatiran dari berbagai pihak karena dapat memperburuk situasi di Yaman yang sudah sangat tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi yang lebih intensif untuk mengatasi konflik ini. Demikianlah pembahasan dari saya tentang serangan terhadap lalu lintas maritim oleh militan Houthi di Yaman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.